Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno-Rogen. Kali ini masih di album kenangan Sone Memory. Kita akan bertemu dengan para legenda, baik pemain sepak bola, pelatih maupun tokoh-tokohnya. Kali ini dengan Salmon Nasution. Salmon Nasution lahir di Ujung Pandang, walaupun berdarah Batak, beliau bermain bola merintis dari anak gawang. Pada waktu itu di Maluku Boys Football Association yang kemudian menjadi Merdeka Football Association, di mana dilatih oleh Bung Jul Lambert. Salmon Nasution seangkatan dengan Iswadi Idris, Bob Vipi dari MBFA, terus ke klub divisi utama Persija, yaitu PS Maluku. Selanjutnya beliau bergabung dengan PS Maluku, divisi utama Persija. Saya mengenal beberapa pemain Maluku seperti Nani Fatiwael, pemain Persija juga yang cukup senior. Ada Rio Lewerisa, Inyong, Suendi, dan terakhir dengan satu angkatan saya dengan Pedro Saureka. Tahun 1975 Salmon Nasution pun dipanggil Persija seangkatan dengan Sultan Harhara dari Jayakarta, Makmun back dari PS Angkasa, ada juga kiper AA Rake, dan juga ada Roni Pasla, Sumirta, Suwanta, ini bersaudara kakak beradik. Ada Rahman Halim, ada Suhaib Rizal, Anjas Asmara, Danan Jaya, Oyong Lisa, Anjik Ali Nurdin, Tim Ibrahim, Yudo Hadianto, dan dari EM banyak beberapa pemain seperti Andi Bonte, Ramli Laming, Junior Seba. Salmon pemain yang sangat temperamental dan boleh dikatakan egonya secara individu, skill di atas rata-rata, baik dribblenya yang memang boleh dikatakan dribble bola yang boleh dikatakan bagus dan susah direbut, dan dia sebagai pemain midfielder tengah
selalu berteriak dengan keras untuk memberitahukan teman-temannya. Saya juga mengenal beliau waktu saya masih di Warna Agung di tahun-tahun 1975-an, 76, di mana beliau sering mengajak latihan di luar sesi latihan yang sebenarnya, dengan capping bola, dengan ball control, jogging bola, serta dengan permainan kucing-kucingan pada waktu itu dengan Denny Pasla yang adik dari Rodi Pasla, goalkeeper juga dari Warna Agung, ada Faisal Iksan, Khotib Imam. Salmon boleh dikatakan aktif untuk mengajak juniornya untuk berlatih. Dan selanjutnya Salmon dipercaya oleh Pak Benny Mulyono karena tingkat senioritasnya, sehingga dia adalah pemain Warna Agung yang dikirim untuk belajar, khususnya untuk coaching di Inggris dan di Jerman Barat. Boleh dikatakan itu pun setelah Warna Agung juara Galatama yang pertama 1979-1980, andil dari Salmon Nasution tentu saja memberikan kontribusinya. Salmon walaupun senioritas tetapi dia masih single, dan saya ingat beliau tinggal di daerah Guntur, Manggarai. Kadang-kadang hari libur ataupun tidak ada latihan, sering kami, karena saya tinggal juga di Jakarta Selatan, kadang-kadang dari Pangeran Jayakarta lewat Gunung Sahari, terus ke Lapangan Banteng, Cikini, melewati Menteng. Salmon segani terutama di Stadion Menteng, karena boleh dikatakan PES Maluku juga adalah PES yang termasuk papan atas di kompetisi Persija bersama dengan Jayakarta, dengan Indonesia Muda, Jakarta Putra, UMS, Tunas Jaya, Hercules, dan juga Bintang Timur, di mana dua klub dari Indonesia Timur, Bintang Timur maupun Maluku, cukup andil karena di Maluku ayah dari Mani Fatebel merupakan pelatih, kalau saya tidak salah, Ishak Fatibel, yang kemudian juga menjadi coach pelatih dari perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. Salmon, jika melihat permainan akrobatik Salmon Nasution, boleh dikatakan bola tidak bisa lepas dari kakinya, dan sangat menarik apabila Salmon di lapangan tengah bersama dengan Roni Patinasrani yang boleh dikatakan juga
sama-sama dari ujung pandang dapat menampilkan sepak bola yang akrobatik dan sangat atraktif, sehingga kalau kita menonton pada waktu itu Warna Agung, di mana juga diisi oleh Ruli Nere, Timo Karvisa, Kristianto, Marceli Tambayong, Budi Ripa, Lukman Santoso, Gusnul Yakin, dan juga ada Yopi Saununu, Jeffrey Ranata, ya, dan boleh dikatakan sangat menarik, dan dengan tim tersebut mereka bisa mengatur skor atas kemauan mereka. Dan saya juga alami pada tahun awal-awal pramusim Galatama, di mana Tunas Inti bermain dengan Warna Agung. Waktu itu diundang ke Surabaya di Tambak Sari dan kita kalah. Dan yang saya ingat, Timo Karvisa yang boleh dikatakan bermain sangat atraktif dan dengan tendangan keras, dan bisa melewati beberapa pemain dari Tunas Inti, bahkan membuat gol sampai 7 gol. Dan saya setelah itu juga bertemu dengan Beni Mulyono, karena kebetulan juga Tunas Inti pada saat itu dua Beni, ya Beni Ardi dan Beni Mulyono ketemu. Memang Tunas Inti yang masih terdiri dari pemain-pemain yang berpengalaman, yang ex dari Tunas Jaya, yang pada saat itu memperkuat Tunas Inti. Itu sangat berharga, walaupun pada waktu itu Om Sinyo Aliandu juga yang membawa Tunas Inti. Salmon Nasdon yang biasa dipanggil Among, tentu saja secara technical skill boleh dikatakan rata-rata dari pemain boleh katakan pemain nasional. Sayang memang di Persija berulang kali dia memperkuat Persija, tapi di tim nasional itu pun dia mewakili Persija, di mana Persija mewakili untuk turnamen nama Indonesia. Salmon yang selama hayatnya masih menggunjang, kiranya menjadi kenangan, karena dia sangat mudah bergaul dan sangat familiar sekali, walaupun kita baru berkenal. Setelah berguru coaching di Inggris dan Jerman pada tahun 1984-85, terpilih menjadi asisten coach dari Om Sinyo Aliandu untuk tim pra Piala Dunia 1986 Indonesia, yang kebetulan Pak Beni Mulyono sebagai manajernya, dengan Om Sinyo dibantu juga selain oleh Salmon Nasution
oleh Muhammad Basri. Dan tentu saja ini adalah tim manajemen yang solid. Salmon Nasution pada waktu itu di PES Maluku dekat sekali dengan Nani Fatibel. Yang saya tahu Nani Fatibel ini juga akhirnya bergabung dengan PES PLN, di mana tentu saja pada waktu itu beberapa pemain selain ikut kompetisi di Persija, mereka pun ditarik untuk membela beberapa klub, terutama klub-klub perusahaan. Namun itu saja menjadikan inspirasi pemain kita. Boleh dikatakan kalau melihat gaya permainannya, Salmon bergaya Amerika Latin, khususnya Brasil. Dan ini boleh dikatakan di tim Persija dia merupakan motor. Bahkan pada saat kompetisi perserikatan, Persija bahkan bisa mengalahkan tim dari Pangkal Pinang atau Baka yang saya ingat bermain di Semarang, cetak membuat gol 20-0, di mana selain Susito Suntoro, andil dari Salmon Nasution yang juga memberikan assist dan juga membuat gol pada zaman jaya-jayanya Persija. Persija boleh dikatakan tahun-tahun tersebut merupakan dream team Indonesia, miniatur tim nasional Indonesia. Pak Benny Mulyono sangat concern dan dekat dengan para pemain pada waktu itu, termasuk juga project officer-nya Jenderal Yakub Sena. Prestasi tim pra Piala Dunia masuk di juara subgrup 3B dan bisa mengalahkan tim dari India, Thailand, ketemu akhirnya dengan Korea Selatan dan hampir lolos ke Meksiko, gagal agregat dikalahkan oleh Korea Selatan. Salmon juga pernah sebagai tim coach di Piala Anniversary tahun 1985. Saya mendapat kabar bahwa Salmon tiada dari Denny Pasla yang mengabarkan pada waktu tahun 1986 bahwa Salmon telah tiada waktu bertanding atau bermain di Stadion Menteng, di mana kabar duka tersebut disebabkan Salmon sebelum bermain itu memakan sate kambing. Kemungkinan darah tinggi dan jantungnya berdebar dan tidak
kuat, akhirnya beliau wafat di lapangan. Sangat disayangkan Salmon yang memang akan diplot oleh Pak Benny Mulyono sebagai owner dari Warna Agung untuk menjadi coach kesebelasan Warna Agung pada waktu itu.